Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama warasatul anbiya ingkang tansah kaula mulyakaken, wabil khusus dumateng Bapak Khalifatus Siddiqiyah Bapak Dasaat Gustaman, hadirin wal hadirat, warga besar, warga Thariqah Siddiqiyah rahimakumullah. Pertama, monggo kita sami muji syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan nikmat dumateng kita sedaya, baik nikmat-nikmat Allah yang bersifat dhahir maupun nikmat-nikmat Allah yang bersifat batin. Baik nikmat-nikmat Allah yang ada di luar kita, lebih-lebih lagi nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan syukur kita atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, menjadikan kita hamba abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, ugi sholawat dan salam tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah agama Islam kepada kita sebagai rahmatan lil alamin, yang telah memberikan uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik kepada kita. Maka menjadi kewajiban kita untuk berwasilah kepada beliau, karena beliaulah wasilatul udhmah, perantara agung yang tidak ada melebihi keagungannya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita kepada beliau menjadikan kita hamba taqarrub ilallah, hamba yang dekat kepada Allah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau sang maha guru besar kita, Mursyid Thariqah Siddiqiyah, Waliullah Kabir, Sultanul Aulia, Al-Mujaddidu Imam Al-Muttaqin, Syekh Muhtarullahil Mujtabah Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, yang dengan kelembutan budi pekertinya telah mengajarkan kepada kita untuk menjalankan Thariqah Siddiqiyah ini secara kafah, secara keseluruhan, baik rukun Islamnya sebagai sumber pokok ilmu syariat maupun rukun imannya sebagai sumber pokok ilmu aqaid, lebih-lebih lagi rukun ihsannya sebagai sumber pokok ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita semua sebagai murid Thariqah Siddiqiyah bisa tetap istiqomah di dalam Thariqah Siddiqiyah ini, hingga kita bisa sampai kepada ma'an ghadaqah, kehidupan yang menyegarkan, baik segar di dunia, lebih-lebih lagi segar di akhirat. Baik segar urusan duniawinya, lebih-lebih lagi kehidupan yang menyegarkan urusan ukhrawinya. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada malam hari ini di majelis yang penuh mubarakah ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan peringatan Lailatul Mubarakah atau peringatan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir senantiasa selalu mendapatkan rahmatullah, mendapatkan barokah dari Allah,
sehingga kita bisa mencapai kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita buka acara pada malam hari ini, perkenankan kami menyampaikan susunan acara. Yang pertama kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan doa Yadullahi alal jamaah, kemudian acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Khalifatus Siddiqiyah, Bapak Dasyat Bustaman, dan yang terakhir nanti kita doa bersama. Baik doa untuk umur barokah, doa untuk uang barokah, dan doa untuk madu barokah dan sabun barokah. Kita baca secara bersama-sama. Marilah kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Min ruhi Nabi wasilati ila hadratin Nabi wa ila hadratin waliullah Imam Syekh Qaddasyallah Syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi 'alal jama'ah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alal mursalin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Tabarakta
rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara salajengipun Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan Bapak Khalifatul Siddiqah Bapak Dasaat Gustaman. Dumateng Bapak Dasaat Gustaman wedal kaula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fil kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu yawarruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matul anil fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, di malam hari yang sejuk ini kita dapat bersilaturahim di Hotel Singgasana ini dalam rangka kita mensyukuri nikmat malam Lailatul Mubarakah, yaitu turunnya Al-Quran yang pertama ayat suratnya, yaitu surat Iqra. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula, kita mendapatkan seorang pembimbing, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang memberikan kita tata cara ajaran-ajaran dalam rangka menjalankan syariat-syariat Islam. Yang ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula, kita mendapatkan seorang bimbingan rohani, yaitu Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, yang mana beliau memberikan tuntunan dan ajaran-ajaran dalam Thariqatus Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita menjadi murid yang baik dan benar. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pula, malam ini kita mendapat nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hingga dapat menghadiri di tempat ini. Mudah-mudahan yang hadir malam ini selalu mendapatkan hidayah barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini adalah bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran, yaitu berada di Gua Hira, yang mana sejarahnya waktu itu Rasulullah berkholwat di dalam satu gua, namanya Gua Hira di Mekah, di mana malam itu Rasulullah didatangi di dalam gua yang gelap. Didatangilah oleh seorang malaikat, yaitu Malaikatul Jibril, yang mengajarkan pertama ayat Iqra ini. Di dalam kondisi semacam itu, gelap, tidak ada lampu di dalam goa, datang perintah Allah untuk mengikuti membaca surat Iqra. Datanglah malaikat utusan Allah, disuruh Rasulullah, ya Rasulullah, Iqra, bacalah. Rasulullah waktu itu gelap gulita, disuruh baca apa tidak tahu. Yang dibaca apa, kertasnya tidak ono, karena tulisan. Iqra ya Rasulullah.
kedua kali, sampai ketiga kali Iqra, ikuti saya. Maka lek ngetutno ya iso katik maca ya. Lek maca iki peteng, gak ono sing diwaca, gak ono tulisane. Lek ngetutno iso kira-kira ngomong. Dibacalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Disitulah turun pertama surat ini, di mana surat ini adalah menentukan berkembangnya ajaran Islam ke seluruh dunia. Jadi bila mana di dalam bulan Ramadan ini kita mengamalkan ayat itu, maka kita akan mendapatkan suatu kesempatan semacam itu bisa mendunia. Apapun yang kita lakukan asal dalam kebaikan. Mau jadi pengusaha kelas dunia, mau jadi ulama kelas dunia, mau jadi ojek kelas dunia, boleh. Bakul kerupuk tapi kelas dunia, bisa. Ya. Jadi itulah ayat ini dianjurkan untuk dibaca pada bulan Ramadan ini. Mulai malam ini sering-sering membaca Iqra. Dan itu mendapat suatu kesempatan untuk doa ini juga untuk mencerdaskan otak. Dari di situ Iqra itu membuat orang menjadi cerdas, pandai. Anak-anak sekolah, orang kerja, baca Iqra. Nanti karirnya bagus, kemudian segala jalan dimudahkan karena Iqra tadi. Cuman banyak orang itu, ulama-ulama sampai sekarang berpendapat bahwa Rasulullah itu seorang buta huruf, gak iso moco. Jadi itu semua perkataan orang-orang itu semacam itu. Jadi perlu dianalisa. Rasulullah itu mulai kecil ikut pamannya di desa menggembala kambing, menggembala onta. Dia diajari berhitung, diajari tulis bahasa Arab yang murni. Rasulullah waktu itu sudah kecil, sudah dibawa ke desa, mengikuti itu. Jadi dia berhitung, membaca bisa, menulis bisa. Tapi kalau orang tidak bisa ngitung ya pengurusi wedhus sak mono akeh gak iso ngitung. Dia bisa berhitung. Kambingnya ada sekian, ada anaknya sekian, bisa berhitung. Dia tulis dalam catatannya. Itulah yang dia lakukan. Tapi Rasulullah tidak buta huruf. Kenapa? Semua menganggap Rasulullah buta huruf. Dikokon moco gak iso. Iqra jaring Nabi malaikat Jibril. Iqra. Baca. Apa sing dibaca? Andai kata sampean itu seorang profesor sekalipun, dosen lah, suruh baca nok peteng-peteng maca apa gak ngerti, gak iso maca. Tapi bukan sampean berarti kan buta huruf. Wong peteng apa sing diwaca, gak ono tulisan. Tibake mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah kisah dari turunnya Al-Qur'an. Di dalam buku tulisannya Mursyid ini akan saya bacakan keutamaan bulan Ramadan. 1. Bulan Ramadan, bulan turunnya kitab suci 50 kepada Nabiullah Syed alaihi salam. Itu yang pertama. Kedua, bulan Ramadan, bulan turunnya kitab suci 30 kitab kepada Nabiullah Idris alaihi salam. Banyak turunnya kitab. Jadi bulan Ramadan turunnya kitab suci 10 kitab kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bulan Ramadan pula turunnya 10 kitab suci kepada Nabiullah Musa alaihi salam sebelum kitab Taurat. Bulan Ramadan pula turunnya 1 kitab suci Taurat kepada Nabiullah Musa. Jadi Musa ini mendapat 10 tambah 1 kitab suci. Kemudian yang ke-6 bulan Ramadan pula turunnya kitab Zabur kepada Nabiullah Daud alaihissalam.
Ketujuh, bulan Ramadan pula turunnya kitab Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam. 8, bulan Ramadan pula turunnya kitab suci Al-Quran kepada Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan pula pengangkatan Muhammad SAW menjadi Rasulullah rahmatan lil alamin. Bulan Ramadan pula turunnya perintah sholat 5 waktu. Bulan Ramadan pula turunnya perintah puasa syukur kepada umat-umat yang nabinya dituruni kitab suci. Bulan Ramadan pula Lailatul Qadar. Bulan Ramadan pula tidurnya orang berpuasa, Ramadan dinilai ibadah. Jadi kalau orang puasa ngantuk itu biasa, ibadah. Tapi yo gak turu mari sahur sampai maghrib pun yo gak ya. Iku sih ngawur jenenge turu tok ya. Jadi boleh ngantuk, yang namanya malam dia sahur, sebelum sahur dia menjalankan sholat tahajud, zikir itu. Tapi ada juga Pak, sebelum subuh itu saya sudah ngantuk. Subuh 2 rakaat langsung bablas, bangun-bangun setelah asar. Dia gini dilu is buko. Buko iki dia makan mulai jam 6, terus nanti jam 9 makan lagi, jam 12 makan lagi, jam 1 malam makan lagi. Iku makan cuma pindah waktu, bukan puasa namanya ya. Jadi bulan Ramadan pula diamnya orang-orang puasa, nilai baca tasbih. Jadi orang yang berpuasa itu diam, gak ngerasan-rasan, gak mangkal ambek wong, gak menghujat, tapi dia dalam bertasbih. Baca apa saja, doa itu dikabulkan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan pula amalan orang yang berpuasa Ramadan dilipat gandakan ya. Tapi jangan sampai berbuat sesuatu hanya golek amali gede, iki amali gede, berbuat ini, tapi terserah Allah, bukan kepada karena sampai mau iki kayak 100 jaluk balik 700, ya kan gitu. Tapi bukan begitu caranya. Jadi sesemua dengan ikhlas, kita berpuasa juga ikhlas, kita melaksanakan ibadah di dalam Ramadan ikhlas. Kemudian bulan Ramadan pula bulannya pintu surga terbuka. Enak wis, kakak kunci-kunci buka kabeh ya, tapi jangan moro-moro kok bengi mendungo ndang mati ojo ya. Bulan Ramadan bulannya pintu-pintu neraka ditutup, tepak wis. Jadi lapo ae tapi ojo ya kan. Bulan Ramadan itu yang pikir yang baik-baik saja. Itulah sekurang-kurangnya rahasia hikmah bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada malam ini, malam 17 Ramadan. Oleh karena bulan Ramadan itu bulan turunnya kitab Al-Quran, maka sebaik-baik dalam bulan Ramadan memperbanyak amalan seperti di bawah ini. 1. Baca kitab suci Al-Quran menurut kemampuan tiap-tiap malam Ramadan. 2. Atau baca kolbu Quran yaitu surat Yasin setiap malam. Boleh. Atau baca surat Asasul Kalam, surat Al-Ikhlas. Boleh. Ya. Surat Al-Ikhlas ini itu baik dibaca pendek-pendek saja, Al-Ikhlas cukup. Itu sudah menandakan suatu ibadah. Ya. Kemudian atau baca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah 3 ayat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu kira-kira yang diberitahukan oleh mursyid sejarah-sejarah ini. Marilah kita sekarang kausaran ya.